Nariman Sadek merupakan ratu Mesir terakhir yang berasal dari keluarga biasa, bukan dari kalangan bangsawan, apalagi kerajaan. Menurut sejarah, Raja Faruk jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Nariman yang sudah bertunangan dengan pria lain. Nariman kemudian menerima pinangan sang raja. Namun sayang, ia hanya bisa menjadi ratu selama 2 tahun. Bagaimana kisah lengkapnya? Bagaimana juga dengan sisa hidupnya? Yuk langsung aja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh yang terkenal di dunia. Nariman lahir di Kairo pada tanggal 31 Oktober tahun 1933. Ayahnya adalah Husain Fahmi Sadek, Wakil Menteri Perhubungan. Jabatan terakhir yang dijabatnya sebelum meninggal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan. Sedangkan ibunya adalah Asila Hanem, putri Kamel Mahmud, salah satu tokoh terhormat yang terkenal di Menia. Ia tumbuh menjadi gadis yang cantik, lembut, sekaligus elegan. Orang tuanya mendedikasikan semua upaya mereka untuk memberinya kebahagiaan. Ia pun dikenal karena kesopanannya yang luar biasa. Beranjak dewasa, lamaran untuk pertunangan banyak berdatangan, hingga akhirnya ia memilih untuk bertunangan dengan Dr. Muhammad Saki Hashim, seorang pengacara terkenal. Tanggal pernikahan pun telah ditentukan. Nariman tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan menjadi Ratu Mesir, sampai kisah ini dimulai. Pada bulan-bulan terakhir di tahun 1950, Raja Faruk setelah menceraikan istri pertamanya, Ratu Farida, karena hanya bisa melahirkan 3 putri tanpa putra, bertemu Nariman Sadek yang saat itu berusia 17 tahun di toko Ahmed Pasha Naguib, sebuah toko perhiasan di Jalan Ratu Farida, Kairo, yang sekarang dikenal sebagai Jalan Abdel Khalik Tarwat. Ada banyak versi cerita tentang pertemuan mereka, namun ada cerita yang valid karena diceritakan oleh seorang saksi mata beberapa tahun sebelum kematiannya. Ia adalah Yosef Naguib, putra Ahmed Naguib Pasha Brother, sang pemilik toko perhiasan tersebut. Ia mendengar dari pamannya berulang kali bahwa ini adalah kisah nyata di bawah sumpahnya. Ia menceritakan bahwa saat itu Raja mengunjungi toko perhiasan yang dimiliki oleh pamannya. Raja Faruk biasanya mengunjungi toko tanpa penjaga dan mengendarai mobil kecilnya sendiri. Kebetulan pada saat yang sama, Nariman bersama tunangannya masuk ke dalam toko untuk memilih cincin pertunangan mereka. Nariman duduk di kursi yang berhadapan dengan brankas yang dipisahkan dari toko dengan tirai. Raja yang ada di balik tirai tersebut melihatnya dan mengaguminya. Saat itu, Raja Faruk sedang mencari istri baru untuk menggantikan Ratu Farida. Kemudian, Raja yang sudah jatuh cinta pada pandangan pertama meminta pamannya untuk mengenalkannya dengan mereka dengan alasan ingin menjual berlian soliter. Untuk alasan inilah, pamannya mendapat nomor telepon Nariman. Setelah itu, perwakilan dari Royal Palace menghubungi keluarga Nariman. Kebetulan yang aneh adalah bahwa syarat-syarat yang ditetapkan oleh Raja Faruk untuk calon istrinya sebagai pengganti Ratu Farida sangat sesuai dengan Nariman. Syarat pertama bahwa ia haruslah anak perempuan tunggal dari orang tuanya, dan orang tua ini terlalu tua untuk mendapatkan anak lagi. Syarat kedua adalah tidak ada keturunan Suriah, Turki, atau asing yang mengalir di nadinya. Ia haruslah orang Mesir murni 100%. Syarat ketiga adalah ia harus dari kelas menengah dan bukan dari kategori pasha. Syarat yang keempat dan terakhir adalah bahwa ia harus berusia 16 tahun dan sehat secara fisik dan sehat untuk melahirkan seorang putra baginya. Semua kondisi ini sangat sesuai dengan Nariman. Kemudian Raja Faruk meminta ayah Nariman untuk memutuskan pertunangannya dengan Dr. Muhammad Saki Hashim. Pertunangan mereka pun rusak. Untungnya, sang tunangan bersedia menerimanya dengan lapang dada. Ayah Nariman sebenarnya tidak menyetujui pernikahan Nariman dengan raja.
Ia takut bahwa Nariman akan bernasib sama sengsaranya dengan mantan ratu sebelumnya. Ayahnya begitu tertekan dengan masalah pernikahan Nariman, sehingga ia meninggal karena serangan jantung. Raja Faruk menghadiri pemakamannya beserta tokoh-tokoh penting negara. Di sisi lain, Nariman menyukai Raja Faruk. Siapakah dia untuk menolak menikah dengan seorang raja? Tapi satu hal yang membuat ia sedih adalah sang ayah yang sebenarnya menentang pernikahannya dengan sang raja. Saat itu ia tidak bisa mengerti mengapa ayahnya menolak kehormatan ini dan pernikahannya. Kemudian Nariman segera dikirim ke kedutaan Mesir di Roma untuk belajar bagaimana melakukan tugas kerajaannya. Di Roma, ia harus menyamar sebagai sepupu dari istri Ali Bek Sadek untuk menyembunyikan tujuan sebenarnya. Di kedutaan ini, ia mempelajari sejarah, etiket, dan 4 bahasa Eropa dengan guru terbaik yang ada. Ia juga diharuskan untuk mengikuti program penurunan berat badan yang ketat. Pada ulang tahun raja yang ke-31, yaitu 11 Februari 1951, berita pertunangannya dengan Nona Nariman Sadek diumumkan. Pada tanggal 6 Mei 1951, Nariman menjadi Ratu Nariman dengan upacara pernikahan yang mewah di Istana Abidin. Nariman mengenakan gaun pengantin yang disulam dengan 20.000 berlian serta memakai mahkota mutiara. Pernikahan mereka menerima banyak ucapan selamat dan hadiah dari para pemimpin negara-negara lain. Meskipun kelompok aristokrat Mesir tidak benar-benar menerimanya dan terus mempertimbangkan bahwa istri baru raja hanyalah seorang gadis cantik yang tidak layak untuk menjadi ratu, namun Nariman melakukan tugasnya dengan baik. Pada tanggal 16 Januari 1952, ia melahirkan Pangeran Ahmed Fuad, pewaris tahta Mesir. Kebahagiaan Raja Faruk karena kelahiran putra mahkota lebih besar dari kebahagiaan apapun yang ia sadari. Begitu pula dengan kebahagiaan Nariman. Sayangnya kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Masalah di Mesir meningkat, kehidupan politik terpengaruh, dan negara memasuki era di mana terjadi banyak peristiwa parah. Yang paling menonjol adalah kebakaran di Kairo dan pertengkaran polisi di Ismailia. Revolusi pecah pada malam 23 Juli 1952. Raja Faruk kehilangan tahta Mesir dan Nariman kehilangan mahkotanya. Mereka dipaksa untuk keluar dari Mesir, meninggalkan segalanya, kekuasaan, reputasi, kekayaan, kerajaan, serta negaranya. Putra mahkota Ahmed Fuad diangkat menjadi Raja Mesir secara simbolis setelah ayahnya diturunkan dari tahta. Mantan Raja Faruk, Nariman, 3 putri dan putranya Ahmed Fuad pergi mengasingkan diri ke Italia. Nariman semakin tidak nyaman hidup dalam pengasingan, serta isu-isu tentang hubungan di luar nikah suaminya yang semakin banyak. 3 bulan berlalu, ia pun meminta diceraikan dan kembali ke Mesir ditemani oleh ibunya. Sementara pangeran muda harus tinggal bersama ayahnya, dan Nariman baru diberikan izin untuk melihat putranya kembali setelah 2 tahun kemudian pada tahun 1955. 3 bulan setelah mereka resmi bercerai, Nariman bertemu dengan seorang pemuda Mesir, lulusan Universitas Cambridge yang bernama Dr. Adam Al-Nakib dari Alexandria. Kakeknya adalah dokter pribadi keluarga kerajaan. Kemudian pada tanggal 3 Mei 1954, mereka resmi menikah. Dari pernikahan ini, Nariman memiliki seorang putra bernama Akram. Tampaknya untuk sementara waktu, Nariman menemukan kebahagiaannya menjalani kehidupan yang tenang dengan keluarga barunya. Sayangnya, itu tidak bertahan lama. Perselisihan dan perdebatan semakin sering muncul dalam pernikahan mereka, yang berujung Nariman menuntut cerai lagi dari suami keduanya. Mereka resmi bercerai pada tahun 1964. Suatu ketika di tahun 1967, Nariman menderita sakit yang memerlukan dokter untuk merawatnya. Dari sinilah ia bertemu dengan Dr. Ismail Fahmi yang berpangkat Mayor Jenderal Angkatan Bersenjata Mesir saat itu. Setelah beberapa kali pertemuan mereka, Dr. Ismail Fahmi
meminta Nariman untuk menikah dengannya. Ia menyetujuinya dan Nariman menikah untuk yang ketiga kalinya sekaligus yang terakhir. Pernikahan mereka dilaksanakan pada bulan Agustus 1967 dalam upacara keluarga yang sangat sederhana. Tidak ada seorang pun di luar lingkaran keluarga yang diundang. Pernikahan mereka bertahan selama sisa hidupnya, dan suaminya melindungi mantan ratu tersebut dari kenangan masa lalunya sendiri, jauh dari ketenaran dan dari pers. Mereka hidup tenang di sebuah flat di lingkungan Heliopolis di Kairo. Pernikahan terakhirnya ini tidak memberinya anak, karena dokter yang merawatnya menyarankan agar Nariman tidak melahirkan anak lagi, karena akan membahayakan hidupnya. Sang suami dengan tulus menerima keputusan ini. Selama sisa hidupnya, Nariman menolak untuk menulis memoarnya. Dalam sebuah wawancara, ia menolak tawaran apapun untuk membicarakan masa lalunya sebagai anggota keluarga kerajaan. Ia meninggal pada tanggal 16 Februari tahun 2005 ketika ia berusia 72 tahun di Kairo setelah mengalami perdarahan otak. Nariman Sadek menjadi Ratu Mesir hanya 2 tahun dan menghabiskan sisa hidupnya untuk mencoba mengatasi masa lalunya dan mencoba menciptakan awal yang baru. Sekian kisah dari Ratu Nariman. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.